Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatur Rahman dengan NIM 20090766039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hashing dan hashing terbuka atau chaining terpisah. Baik, untuk hashing, apa itu hashing? Nah, hashing itu mengacu pada proses menghasilkan output ukuran tetap dari input ukuran variabel menggunakan rumus matematika yang dikenal sebagai fungsi hash. Teknik ini menentukan indeks atau lokasi penyimpanan suatu item dalam struktur data. Nah, jadi hashing itu adalah metode untuk menyimpan dan mengambil record dari database. Ini memungkinkan Anda menyisipkan, menghapus, atau dan mencari catatan berdasarkan nilai kunci pencarian. Nah, ketika diimplementasikan dengan benar, operasi ini dapat dilakukan dalam waktu yang konstan. Faktanya, sistem hash yang disetel dengan benar biasanya hanya melihat satu atau dua catatan untuk setiap operasi pencarian, penyisipan, maupun penghapusan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara menghitung kunci hash? Nah, di sini kita akan membahas tentang kunci hash, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke kunci hash, kita perlu tahu dulu bahwa sistem hash menyimpan record dalam array yang disebut tabel hash, yang akan kita sebut sebagai HT. Hashing bekerja dengan melakukan perhitungan pada kunci pencarian K atau key tadi dengan cara yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi posisi di HT, di hash table yang berisi record dengan kunci K. Fungsi yang melakukan perhitungan ini disebut fungsi hash dan akan dilambangkan dengan huruf A. Karena skema hashing menempatkan catatan dalam tabel dalam urutan apapun yang memenuhi kebutuhan perhitungan alamat, catatan tidak diurutkan berdasarkan nilai. Posisi dalam tabel hash juga dikenal sebagai slot. Jumlah slot di dalam tabel hash HT akan dilambangkan sebagai variabel M dengan slot nomor 0 sampai dengan M dikurang 1. Itu. Oke. Nah, mari kita ambil ukuran tabel hash itu misalkan 7 ya teman-teman. Jadi ukurannya itu 7. Nah, array ukuran itu 7. Nah, formula untuk menghitung kunci adalah kunci itu sama dengan elemen mod ukuran. Oke, jika kita mengambil modulo angka dengan n, sisanya akan selalu 0 hingga n-1. Persis indeks array juga dimulai dari 0 dan diakhiri dengan indeks n-1. Jadi kita dapat dengan mudah menyimpan elemen dalam indeks array. Nah, ini untuk di bahasa C, teman-teman, kita pasti akan menginisialisasi hash bucket. Nah, ini sebelum memasukkan elemen ke dalam array, mari kita jadikan nilai default array sebagai min-1. Nah, min-1 ini menunjukkan elemen tidak ada atau indeks tertentu tersedia untuk kita sisipkan. Oke, di sini kita lihat bahwa size tabelnya itu 7. Nah, di sini ada array 0 sampai dengan array 6. 7 itu. Min-1 ini mengindikasikan bahwa indeks tersedia atau siap untuk disisipkan. Nah, yang berikutnya itu kita ada memasukkan elemen ke dalam tabel hash. Nah, kita contohkan seperti menyisipkan 24. Kita ketahui bahwa ukuran tabelnya itu 7, elemennya yang kita akan sisipkan adalah 24, maka kita cari kuncinya. Nah, kuncinya itu adalah elemen mod size. Nah, jadi 24 mod 7 berapa? 24 mod 7, kunci mod 7 dari 24 adalah 3. Nah, kuncinya adalah 3. Berarti di sini kita masukkan ke array 3. Nah, di sini array 3, 1, 2, 3. Nah, kita berarti dimasukkan di sini teman-teman, di array 3. Oke, kita lanjut. Misalkan kita menyisipkan angka 8. Oke, size-nya kita ketahui bahwa 7. Elemennya ada 8. Key-nya adalah elemen mod size. Key-nya 8 mod 7 itu 1. 1 array ke 1 ini berarti di sini teman-teman. Oke. Lanjut, kita sisipkan 14, size-nya 7, elemen 14, key-nya elemen mod size, 14 mod 7, key-nya 0. Nah, ini array ke 0 atau 14. Oke, kita lanjut. Pencarian 8. Nah, ini misalkan kita mencari 8. Di mana 8 itu terletak? Oke, kita ketahui bahwa size-nya itu 7, elemennya kita 8. Key-nya itu elemen mod size, key-nya 8 mod 7. Nah, key-nya itu 1. Terus kita melakukan pencarian. Nah, ini kita cari. Di array 1 itu ternyata ada 8. Oh, berarti 8-nya ada di array 1. Nah, begitu juga seterusnya. Begitu juga dengan pencarian 19. Sebentar. Ini pencarian 19. Oke, kita lanjutkan dulu. Sepertinya untuk size-nya itu 7. Elemen kita cari 19. Key-nya elemen mod size. Key-nya itu 19 mod 7. Yang kita dapatkan itu 5. Nah, kita array kelima itu min 1.
Nah, array kelima itu 19. Tapi mengapa ini salah? Karena ini di sini ada tulisan -1 teman-teman ya. Jadi tidak ditemukan. Oke, kita menghapus elemen dari tabel hash. Sebagai contoh, di sini kami tidak akan menghapus elemen tersebut. Kami hanya melakukan indeks sebagai -1 secara tidak langsung menghapus elemen dari array. Contohnya hapus 24. Size-nya 7, elemennya 24. Key-nya elemen mod size 24 mod 7 itu kita dapatkan 3. Nah, kita hapus 24. Caranya adalah mark array as -1. Oke. Jadi setelah kita tulis seperti itu teman-teman, maka dia menjadi -1. Apa itu tabrakan dalam hashing? Nah, tadi saya sempat singgung sedikit teman-teman untuk yang pencarian 19 ini, mengapa dia search not found? Itu karena 19 itu belum kita sisipkan namanya. Nah, jadi kita belum menyisipkan angka 19, tetapi kita sudah mencari angka 19, maka itu akan bertuliskan search not found. Seharusnya kita sisipkan dulu angka 19 ke array 5, setelah itu kita cari, maka kita akan menemukannya. Oke, itu saja. Kita lanjut ke apa itu tabrakan dalam hashing. Nah, bagaimana jika kita memasukkan elemen katakanlah 15 ke tabel hash yang ada? Oke, sisipkan 15, kunci elemen mod kunci, kayaknya itu 15 mod 7, kita dapatkan 1. Nah, tapi sudah array 1 memiliki elemen 8. Di sini dua atau lebih elemen berbeda menunjuk ke indeks yang sama di bawah ukuran modulo. Ini disebut tabrakan. Oke, berarti ini disebut tabrakan teman-teman. Jadi size 7, elemen 15, elemen 8 itu ada di array ke-1. Nah, ini ketabrakan dia. Jadi bagaimana sih nanti cara untuk menghindari tabrakan akan kita jelaskan di selanjutnya. Berarti kita di sini lihat untuk implementasinya digunakan array. Nah, ini seperti ini implementasinya, bisa kita lihat. Nah, kita lanjut ke buka hashing atau chaining terpisah. Nah, untuk open hashing atau or spread chaining, nah kita jelaskan dulu sedikit. Open hashing adalah metode penghinaan tabrakan dengan menggunakan susunan daftar tertaut untuk menyelesaikan tabrakan. Ini juga dikenal sebagai metode rantai terpisah. Contoh, mari kita asumsikan ukuran tabel sebagai 3, maka array daftar tertaut akan menjadi rantai 0, 0, rantai 1, 0, rantai 2, 0. Nah, ini kita inisialisasi setiap daftar itu ke 0. Nah, misalkan kita sisipkan 6, kunci hash itu sama dengan 6 mod 3, 0. Karenanya tambahkan not dengan data 6 dalam rantai 0 atau array ke 0. Rantai ke 0 tadi ya. Maka kita tambahkan rantai ke 0 itu ada 6. Nah, setelah itu kita sisipkan juga 12. Kunci hash 12 itu 0 juga. 6 12 berarti indeks hashnya 0. Kita dapat menghindari tabrakan tersebut dengan menambahkan maaf, saya menambahkan data 12 di akhir rantai 0. Ini bagaimana kita dapat menghindari tabrakan dengan metode terpisah. Jadi kita tambahkan di 0 tadi. Nah, ini kita tambahkan di sini. Di samping 6 itu kita tambahkan juga 12 untuk di rantai 0. Nah, kita masukkan 10 juga. Kita masukkan 10, semisal kunci hash itu 10 mod 3 itu 1. Karena tambahkan simpul dengan data 10 dalam rantai 1. Oke. Nah, ini kita tambahkan simpul. Nah, dengan data 10. Oke. Dalam rantai 1. Ini sudah kita tambahkan. Setelah itu, algoritma memasukkan data dalam rantai terpisah. Ini algoritmanya bagaimana memasukkan data tadi. Yang pertama, deklarasikan array dari daftar tertaut dengan ukuran table hash. Kedua, inisialisasi lari ke daftar tertaut ke 0. Oke, yang ketiga, temukan kunci hash. Yang keempat, jika rantai kunci sama dengan 0, buka rantai kunci mengarah ke simpul kunci. Jika tidak tabrakan, masukkan simpul kunci di ujung rantai kunci. Nah, setelah kita pahami algoritmanya, maka kita implementasi rangkaian terpisahnya di C.
Nah, kita lihat di sini include std.h ini include std titik h. Tentukan ukuran 7. Nah, ini seperti ini teman-teman, struct node, integer data, simple struct. Selanjutnya, nah kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, keluarannya seperti ini, lantai 0, 7, 0, lantai 1, 0, 2, 0, 3, 3, 10, lantai 4 ada 4, 0, lantai 5, 5, ada lantai 6, 0. Mencari nilai table hash. Nah, ini untuk mencari nilai dari table hash itu pertama dapatkan nilainya, hitung kunci hash. Yang ketiga cari nilai di seluruh rantai, yaitu rantai kunci. Jika ditemukan, cetak, cari ditemukan. Jika tidak, cetak, cari tidak ditemukan. Ini mencari elemen dari implementasi rangkaian terpisah. Bisa dilihat sini codingannya. Oke, bisa dilihat. Nah, keluarannya itu rantai 7, 0, 0, rantai 1, 0, rantai 2, 0, rantai 3, 3, 10, 0, rantai 4, 4, 0, rantai 5, 5, 0, 6, 0, elemen pencarian 10, pencarian ditemukan. Menghapus elemen dari rangkaian terpisah. Nah, untuk menghapus elemen dari table hash, kita perlu menemukan rantai yang benar, yaitu rantai nilai mod kunci. Setelah rantai ditemukan, kita harus menggunakan algoritma pengharusan daftar tertaut untuk menghapus elemen. Dapatkan nilainya, hitung kuncinya. Menggunakan algoritma penghapusan dari daftar tertaut. Hapus elemen dari rantai kunci, algoritma penghapusan daftar tertaut. Jika tidak dapat menghapus, cetak nilai tidak ditemukan. Nah, ini seperti ini. Oke, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Kita dengan lambat ya. Oke. Jadi keluarannya maka akan kita tuliskan semuanya di sini. Nah, oke. Setelah penghapusan 10, itu bagaimana keluarannya kita tuliskan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas struktur data tentang hashing. Selebihnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.